Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, juga nikmat keluangan waktu sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian online di Masjid Taklim Ashabul Hijrah. Tak lupa sholawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dengan Ustadz kita, Ustadz Askar Wardana, hafizallah. Sudah sehat ya Ustadz ya? Kabarnya kemarin sakit ya Ustadz? Alhamdulillah ya sempat isoman. Tapi alhamdulillah sudah pulih. Sudah fit kembali ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Ya. Jadi malam hari ini kita akan masuk ke hadis ke-8, yaitu kehormatan darah dan harta seorang muslim ya Ustaz. Insya Allah nanti 1 jam ke depan kita akan membahas faidah dari hadis ke-8 ini. Nah, untuk Bapak Ibu yang akan bertanya silahkan disampaikan di kolom chat. Insya Allah akan kami bacakan pada saat sesi bertanya setelah penjelasan faedah hadis. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kajian bisa dimulai. Tafadhol Ustaz. Nggih. Jazakumullah khairan al-akhruli. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fiddin, talabatul ilm, para penuntut ilmu, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa merahmati kita sekalian. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita panjatkan pada malam hari ini melainkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih Allah curahkan kepada kita dan juga kepada kaum muslimin secara umum. Meskipun ya saat ini banyak di antara saudara-saudara kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan ya sesak, lemah, maka kita tiada lupa untuk mendoakan orang-orang yang sakit di antara kita yang mungkin sedang isolasi mandiri atau sedang di rumah sakit atau sedang menjaga saudaranya yang sedang sakit, mengurusnya. Maka marilah kita jadikan hal ini kesempatan untuk kita saling mendoakan.
ya, saling mendoakan di mana kita mendengar saudara kita sedang sakit, ya karena mungkin juga nggak mungkin untuk menjenguknya, maka kita doakan. Da'watul muslimi li akhi bidzaril ghaib mustajabah. Doanya seorang muslim bagi saudara muslim lainnya tanpa sepengetahuan yang didoakan itu adalah doa yang mustajabah. Ya, karena di samping setiap kepala seorang muslim ini ada malakun muwakkal, ada malaikat yang Allah tugaskan. Setiap kali kita mendoakan untuk saudara kita dengan kebaikan, maka malaikat itu pun mengucapkan amin walaka bimithlim. Ya, amin, semoga Allah mengabulkannya dan untukmu juga yang semisalnya. Maka kita doakan mudah-mudahan Allah meringankan gejalanya, Allah menyembuhkannya, memudahkan semua urusannya. Ya. Mudah-mudahan dengan doa kita sering mendoakan, maka ini akan segera memberikan kesembuhan, ya kesembuhan itu datang dari Allah dan juga mudah-mudahan wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita yaitu hadis ke-8 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, juga kami ingin mengingatkan bahwasanya beberapa hari lagi kita akan memasuki hari-hari yang luar biasa, ya hari-hari yang mulia, yang mana hari-hari ini adalah hari yang merupakan kesempatan emas, ya bagi kita untuk meraup pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah hari-hari tersebut? Yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, ya. Yang mana bulan Zulhijjah ini sendiri adalah salah satu di antara Asyhurul Hurum, ya Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, kemudian Rajab yang menyendiri. Maka Dzulhijjah ini adalah termasuk Asyhurul Hurum. Dan yang lebih spesial lagi adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Bahkan sampai-sampai orang-orang soleh dahulu, para salafus soleh, para pendahulu kita yang soleh, mereka sangat mengagungkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Ya. Insya Allah mungkin sekitar hari Ahad nanti ya. Maka persiapan dari sekarang. Berkata seorang tabi'in yang bernama Abu Usman Al-Hindi, beliau mengatakan, Kanu yu'adzibuna thalatha asyarat. Dahulu orang-orang soleh sebelum kita, mereka mengagungkan 10 hari yang 3. Ya, ada 10 hari, ada 3, 10 hari yang diagungkan oleh para salafus soleh dahulu. Apa saja 10 hari ini? Yang 3 ini, yang pertama adalah 10 hari pertama di bulan Muharram, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini 3, ya 10 hari yang diagungkan oleh para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in dahulu. Ya. Maka termasuk ya ini, ya insya Allah kita ini sudah masuk tanggal 8, ya sudah masuk tanggal 9, ya. Kemudian nanti hari Ahad masuk tanggal 10. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amal shalih fiha ahabbu ilallahi min al-a'mal fi hadhil ayyam," yakni al-ashr. Tidak ada hari-hari yang amal soleh dilakukan di dalamnya yang lebih Allah cintai daripada amal-amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini, yaitu di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, jadi semua amal soleh yang kita lakukan di 10 hari ini itu Allah paling cinta, paling bisa diterima sama Allah, dan paling besar pahalanya. Ya. Maka seorang sahabat pun bertanya, walal jihadu fisabilillah, apakah jihad di jalan Allah juga nggak bisa menandingi amal-amal di 10 hari ini, wahai Rasulullah? Artinya jihad itu kan dzirwatus sanamil Islam, puncaknya amalan dalam Islam jihad. Ya. Nah, jihad ini yang merupakan puncaknya amalan, apakah nggak bisa menandingi amalan-amalan di 10 hari, ya di pertama di bulan Dzulhijjah ini? Ya kan amalan-amalan itu banyak, ya sedekah, ya baca Quran, ya zikir, ya. Amalan-amalan yang sepele-sepele, yang ringan mungkin ya, dibanding dengan jihad di jalan Allah. Apakah masih kalah ya Rasulullah?
ya, dengan amalan-amalan di 10 hari ini. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, "Walal jihadu fisabilillah." Bahkan jihad di jalan Allah pun nggak bisa nandingi ya amalan-amalan meskipun kecil di 10 hari ini. Ya, bahkan jihad pun nggak bisa menandinginya. Illa kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berangkat jihad ya, bimalihi dia membawa hartanya, ya, wa nafsi dia membawa jiwanya, ya, dia membawa harta bendanya, arti tunggangannya, bekalnya, dia bawa nyawanya, kemudian walam yaji minhu bisyai. Pulang tidak membawa apapun dari keduanya. Artinya apa? Meninggal di medan perang. Itu baru lebih baik. Bayangkan, ya. Ini menunjukkan ya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini bukan hari-hari biasa. Ya, maka ayo kita persiapkan diri kita ya untuk di 10 hari tersebut. Yang mampu berkurban, berkurban, jangan sampai tidak. Ya. Kemudian amalannya adalah berpuasa. Ya, berpuasa. Puasanya kapan Ustaz? Puasanya boleh mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Ini yang rajih. Ya. Boleh. Ya, tanggal 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 boleh. Yang paling utama tanggal 9-nya, yaitu hari Arafah. Karena keutamanya bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya. Maka itu, dan juga yang sudah niat berkurban, maka mulai dari sekarang mulai apa? Cukur-cukur, ya, potong kuku. Karena di 10 hari tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bagi mereka yang akan berkurban untuk memotong kukunya ataupun mencukur rambutnya. Ya. Maka ini adalah di antara hal yang ya perlu kita ketahui persiapan menjelang 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk kepada pembahasan kita yaitu hadis ke-8 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mari kita baca terlebih dahulu hadisnya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala, rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya hadis ke-8 ini dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah merahmati dan meridai keduanya, bahwasanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aku diperintahkan, umirtu, aku diperintahkan. Siapa yang merintah? Tidak ada yang bisa memerintah seorang rasul kecuali yang mengutus, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwasannya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan mendirikan salat, menunaikan zakat. Maka jika mereka telah melakukan itu, mereka telah menjaga darah-darah mereka dan harta benda mereka dariku, kecuali dengan hak Islam. Dan perhitungan mereka dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, beberapa faedah yang bisa kita ambil diantaranya, faedah yang pertama adalah perintah untuk memerangi orang-orang kufar. Perintah untuk memerangi orang-orang kufar. Yang mana di sini siapakah yang memberikan perintah? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintah siapa? Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Yang mana perintah kepada Rasul maka juga termasuk kepada kita para umatnya. Ya, perintah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah juga perintah kepada umatnya, kecuali ada petunjuk khusus yang menunjukkan ini adalah perintah khusus bagi nabinya. Ya. Maka jika tidak,
Maka ini adalah perintah bagi kita sekalian, ya, perintah untuk memerangi orang-orang kufar. Sebagaimana tadi Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Manusia di sini khusus yaitu adalah orang-orang kufar. Kenapa? Karena di sini disebutkan hatta yashhadu, sampai mereka bersyahadat, bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti orang-orang yang belum syahadat, yaitu orang-orang kafir. Ya. Maka perintah di sini sifatnya adalah kewajiban. Ya, karena dalam ilmu usul fikih, hukum asal perintah adalah al-aslu fil amri al-wujub. Ya, lil wujub. Hukum asal sebuah perintah adalah menunjukkan kewajiban. Artinya apa? Artinya ketika ada lafaz perintah, ya, ataupun ada kata-kata yang menunjukkan sifatnya adalah perintah, maka pada asalnya itu adalah sebuah kewajiban. Sampai ada petunjuk yang menunjukkan ini bukan kewajiban tapi hanya anjuran. Ya, hukumnya hanya sunnah saja misalnya. Ya, atau hukumnya adalah untuk suatu pembolehan ibahah. Ya, tapi harus ada petunjuk khusus, dalil khusus, ya, yang menunjukkan hal itu. Ketika tidak ada petunjuk lainnya, maka kembali kepada hukum asalnya. Makanya di sini pentingnya kita belajar al-usul, ya, hukum asal dari kaidah-kaidah mendasar dalam agama. Ya. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk memerangi orang-orang kufar, dan perintah di sini adalah bersifat wajib. Ya. Kenapa kok tidak menunjukkan sesuatu yang sunnah? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau pernah mengatakan di dalam syarah hadis ini, fa idza qala qailun limadza la yakunul amru listibab. Kalau ada yang mengatakan, kenapa perintah ini kok wajib bukan sunnah? Ya. Maka beliau menjawab, ya, perintah ini adalah wajib, tidak menunjukkan istibab atau sunnah atau anjuran, enggak. Ya. Kenapa? Li'anna hadza fi istibahatu muhtaramin atau muharramin. Karena di dalam perintah ini itu ada pembolehan melakukan sesuatu yang sebelumnya itu adalah suatu perkara yang enggak boleh. Ya, perkara yang dimuliakan. Yaitu apa? Memerangi manusia. Memerangi orang itu kan enggak boleh. Apalagi sampai membunuhnya. Ya. Karena nyawa adalah sesuatu yang dimuliakan, nggak boleh secara zalim kita menghilangkannya, nggak boleh. Ya. Maka sesuatu yang asalnya itu adalah diharamkan atau dimuliakan, ya, kemudian tiba-tiba dibolehkan dengan suatu perintah, maka perintah itu menunjukkan suatu kewajiban. Ya. Wastibahatul muharram la takunu illa liiqamati wajibin. Karena sesuatu yang asalnya nggak boleh, kemudian tiba-tiba ada perintah dibolehkan, maka berarti perintah ini adalah suatu kewajiban. Ya, karena sampai sesuatu yang nggak boleh menjadi boleh begitu. Ya. Oleh karena itu kata Syekh Timin, walihada stadalla ba'dul fuqaha rahimahumullah ala wujubil khitan. Ya. Makanya di antara para ulama itu ada yang mereka berpendapat, ya, mentaklil, ya, sebab wajibnya khitan. Ya, kenapa kok khitan itu kata para fuqaha itu hukumnya adalah wajib. Maka di antara para fuqaha ada yang mengambil sisi, ya, kenapa kok dia itu diwajibkan? Bi annal khitana qat'u syai'in minal insan muhtaram. Ya. Karena khitan itu adalah apa namanya, melukai sifatnya itu. Mengambil sesuatu atau bagian tubuh, ya, itu kan menyakiti. Ya, memotongnya, ya, kemudian sesuatu yang termasuk anggota tubuh manusia. Padahal hukum asalnya nggak boleh. Kita itu melukai diri sendiri itu nggak boleh. Hukum asalnya kita memotong tubuh kita itu nggak boleh. Ya, baik itu kulitnya atau ya sesuatu dari tubuh kita ini kita ambil itu nggak boleh, kita lukai nggak boleh. Ya. Nah, ketika ada perintah membolehkan itu, ya, melukai anggota tubuh yaitu mengkhitan, ya,
Maka saat itu ini menunjukkan dalla ala wujubil khitan, menunjukkan berarti perintah khitan itu adalah wajib gitu. Ya, ini diantara ini sisi ta'lil ya, logika para ulama ya ketika eh, ada suatu perintah yang membolehkan sesuatu yang asalnya itu nggak boleh ya. Oleh karena itu di sini pun ketika diperintahkan untuk memerangi manusia yang mana asalnya ya nggak boleh kita menyakiti orang lain ya kan, maka fanaqul al-amru huna lil wujub. Kita mengatakan, kita berpendapat bahwasanya perintah di sini adalah menunjukkan kewajiban. Ya. Jadi ini selain tadi hukum asal perintah adalah menunjukkan kewajiban, ya, juga ya para ulama memberikan taklil, ya kaidah, ya ketika sesuatu perintah itu membolehkan sesuatu yang asalnya haram menjadi boleh, berarti perintah ini menunjukkan kewajiban. Gitu. Ya. Dan perlu kita pahami bersama ikhwan fillah, ya, di sini Nabi SAW diperintahkan untuk memerangi. Umirtu an uqatil. Ya. Uqatil di sini berbeda dengan aktul. Ya, saya diperintahkan untuk memerangi bukan membunuh. Karena memerangi itu bukanlah sekedar membunuh, enggak. Ya. Jadi memerangi itu enggak mesti membunuh, enggak. Ya. Makanya kata para ulama, wal muqatalatu ghairu al-qatl. Memerangi itu enggak sama dengan membunuh. Ya. Memerangi itu lebih luas. Ya. Apa yang dimaksud dengan memerangi? An yas'a fi jihadil a'da hatta takuna kalimatullahi al-ulya. Yang dimaksud dengan memerangi adalah yaitu kita berusaha ya berjihad melawan musuh hatta takuna kalimatullahi al-ulya, hingga kalimat Allah itulah yang tertinggi. Artinya apa? Memerangi itu adalah bukan sekedar tujuannya membunuh. Makanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berperang, ya, apa namanya, para sahabat berperang, ya kaum muslimin berperang, itu kan tujuannya adalah agar manusia masuk Islam, ya. Kalau mereka nggak mau masuk Islam, ditawari untuk membayar jizyah. Ya, artinya mereka tunduk, Islam bisa masuk ke situ, dakwahnya bisa menyebar, rakyatnya boleh masuk Islam, tidak ditekan dan seterusnya, tidak didolimi dan sebagainya. Ya, baru ketika itu ditolak, baru ya diperangi. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ya al-muqatalah, memerangi itu sebenarnya bukan membunuh. Ya. Jadi tujuannya jihad fisabilillah itu bukan untuk membunuh, ya. Karena banyak yang salah kaprah. Berjihad artinya ya ingin membunuh orang-orang kufar, enggak, ya. Jihad itu tujuannya adalah agar agama Allah ini menyebar di atas muka bumi ini, ya. Kalau tidak perlu dengan ya pertumpahan darah, ya, mereka mau menerima dengan baik-baik, alhamdulillah, ya. Oleh karena itu, ya, eee, inilah ya, jadi perang itu bukan berarti membunuh, ya. Nah, kenapa kok sekarang kok kita kan diperintahkan memerangi, Ustaz. Loh sekarang kok kita nggak perang ini? Ya. Maka ya jihad yang syar'i itu ada syarat-syaratnya, ada ketentuannya, ada ilmunya, ya. Ketika kita mau memerangi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi juga apa? Melihat keadaan kaum muslimin. Ketika kaum muslimin lemah, ketika Rasulullah SAW di Mekah, apakah diperintahkan? Tidak. Ya. Maka melihat keadaan kaum muslimin saat itu bagaimana. Ya. Kemudian apakah ada perjanjian dengan orang-orang kufar atau tidak. Ya. Kemudian dilihat maslahat dan mafsadatnya. Ya. Dan juga apakah jihad itu jihad yang syar'i di bawah seorang ya pemimpin kaum muslimin. Ya. Maka di sini kita harus harus memahami dengan benar. Ya. Jangan kita, wah di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan, berarti ada perintah untuk memerangi, berarti kita harus mengangkat senjata saat ini, tidak. Ya. Maka kita kewajiban untuk mendakwakan Islam, iya. Ya. Menanamkan Islam. Namun ya, untuk ya, perang seperti ini, maka
para ulama telah menjadikan penjelasan. Ya, tidak dilakukan secara serampangan oleh kelompok-kelompok tertentu, ya, dengan melakukan kegiatan terorisme, pengobatan dan sebagainya, ini tidak benar. Ya, maka dalam Islam semua itu diatur dengan jelas. Jihad ada, namun harus sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketentuan Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian poin yang kedua, ikhwani fillah wa akhwatiddin rahimani wa rahimakumullah, perang dilakukan hingga mereka bersyahadat. Ya. Perang dilakukan hingga mereka bersyahadat. Di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi, ya, bersyahadat. Hatta di sini kata para ulama, hatta itu bisa memiliki dua fungsi. Yang pertama lil ghayah, yang kedua li ta'lil. Nah, hatta di sini yang lebih tepat adalah lil ghayah, menunjukkan ghayah, ya, batasan, ya. Hingga aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi, ya. Jadi, ya, kita diperintahkan untuk memerangi itu sampai kapan? Sampai kapan? Sampai mereka mau bersaksi. Ya. Kalau mereka sudah bersaksi ya sudah. Ya. Maka ini adalah eh, perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Ya, batasannya adalah hingga mereka mau bersaksi, kemudian mendirikan salat dan menunaikan zakat. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 193. Allah Jalla fi'ulah berfirman, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ fitnah. Dan perangilah mereka, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. Dan perangilah mereka sampai kapan? Hingga tidak ada fitnah lagi. Fitnah di sini kata para ulama adalah yaitu kesyirikan, kekufuran. Ya. Artinya sampai mereka meninggalkan kesyirikan, kekufuran, mereka bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wa yakuna ad-dinu lillah. Dan agama ini artinya semua ibadah, semua ketaatan adalah ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa inin tahau fala udwana illa 'ala dzalimin. Kalau mereka sudah berhenti dari memerangi kita, ya, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali pada orang-orang yang zalim. Ya. Jadi ini adalah faedah yang kedua, batasannya sampai kapan? Sampai mereka bersyahadat. Kemudian faedah yang ketiga itu kewajiban pertama manusia adalah ucapan syahadat, persaksian akan keesaan Allah. Ya, ini kewajiban pertama manusia. Dia harus bersaksi dengan lisannya. Ya, dia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Kalau seseorang dia hanya saya yakin saja, yakin di dalam hatinya Tuhan saya satu, Allah di langit, ya. Tapi dia tidak mau mengucapkan syahadat, ya. Maka seperti ini tidak diterima sebagai sebuah keimanan. Karena keimanan seseorang masuk Islam itu harus, ya, dia harus, ya, dengan hatinya dia mengikrar, ya, dia bersaksi dengan hatinya, juga dengan lisannya, ya, dan dengan amalan perbuatannya. Maka ini adalah kewajiban pertama seorang manusia. Bukan kewajiban pertama manusia, ada yang mengatakan kewajibannya adalah untuk memikirkan, mencari, ya, siapakah Tuhannya, ya, apa hakikat Tuhannya. Bukan, ya. Kewajiban pertama manusia dia harus bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya ilah, satu-satunya Tuhan yang berhak dia sembah. Ya. Ini kewajiban bersama dan juga kewajiban terakhir manusia. Ya. Kewajiban terakhir manusia juga adalah mentauhidkan Allah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang
ucapan terakhirnya ketika sebelum meninggal adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Maka ya mentauhidkan Allah ini, kalimat tauhid la ilaha illallah ini adalah kewajiban kita sepanjang hayat kita. Ya, dari awal sampai akhir. Ini tujuan hidup kita yaitu apa? Beribadah, nggak ada yang berhak kita sembah kecuali satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan kita berharap menggantungkan semua hidup mati kita kepada Allah. Kalau kita sakit kita minta sembuh sama Allah, ya. Bukan karena dokter, bukan karena imun, bukan karena ya antivirus, antibody dan sebagainya. Semua Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita mau rezeki, Allah yang memberi. Ya. Bukan karena ya, bukan karena apa misalnya ada karantina, bukan karena misalnya dolar naik atau apa. Rezeki kita Allah yang menjamin. Ya, yakin itu. Ya. Jadi ya kul inna sholati, katakanlah sholat saya, wa nusuki, sembelihan saya, artinya semua amal ibadah saya, wa mahyaya wa mati, hidup mati saya, rezeki saya, jodoh saya, sakit dari sembuh, semua apa musibah, semuanya adalah lillahi rabbil, semuanya saya gantungkan kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, itu kewajiban manusia, seluruh manusia, ya, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tujuannya Allah menciptakan langit dan bumi ini. Tujuannya Allah menciptakan galaksi, ya, ada bintang-bintang, planet, matahari. Tujuan Allah menciptakan adanya gunung, udara, adanya semua, adanya virus, adanya bakteri, manusia, jin. Allah sampai menurunkan kitab-kitabnya, mengutus rasul-rasulnya. Untuk apa sih? Untuk agar kita itu mentauhidkan Allah. Ya. Sehingga kita tidak sombong, tidak menggantungkan ya nasib kita kepada makhluk, kepada ya kemampuan kita sendiri, kepada jabatan kita, kepada ya itu. Nah, ini penting sekali ya. Kewajiban pertama manusia adalah ucapan syahadat. Maka kita harus paham ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Ya, saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Maka ini artinya adalah kita mentauhidkan Allah. Tajridul ibadati lillah. Benar-benar semua ibadah itu hanya untuk Allah. Hidup mati kita, semua amal ibadah kita adalah untuk Allah. Jadi kita berdoa mintanya kepada Allah. Ya. Takut, cinta, harap kita, tawakal kita, kandungan kepada Allah. Ya. Jangan sampai kita mengucapkan la ilaha illallah, kita sholat, setelahnya kita malah apa? Pergi ke dukun, pergi ke pohon keramat, pergi ke kuburan keramat, ya. Takut ya kepada makhluk-makhluknya lebih dari kepada Allah, takut kualat dan lain sebagainya. Ya, jangan. Maka syahadat kita ini harus benar-benar kita pahami dan kita amalkan konsekuensinya, yaitu benar-benar kita tunduk sama Allah. Ya, inilah tujuannya sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai diperintahkan untuk memerangi manusia. Agar apa? Agar kita itu benar-benar tunduk kepada Allah, mentauhidkan Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat adalah keutamaan tauhid. Ya, keutamaan tauhid, yaitu prioritas pertama dan utama. Tauhid artinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tauhid dari kata-kata wahada yuwahidu. Mengesahkan berarti Allah itu cuma satu. Kenapa kok kita katakan Allah cuma satu? Ya karena Allah sendiri yang menghendaki itu. Allah sendiri yang berfirman di antaranya di dalam ayat atau surat yang kita hafal semua, yaitu surat Al-Ikhlas. Apa kata Allah? Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang maha berapa? Esa, satu. Ya. Maka benar-benar kita itu harus mengesahkan Allah. Tuhan kita, tempat kita bergantung, tempat kita berdoa, meminta, bertawakal, ya, cuma satu, yaitu Allah. Ya.
Allahus Samad, Allah adalah tempat bergantung seluruh makhluk. Semua butuh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita menuhankan makhluknya, ya. Minta rezeki kepada jin, ya, kepada jimat-jimat, ya. Kita menolak bala dengan ya makhluk-makhluknya, dengan ya jimat-jimat, dengan apa begitu. Jangan, ya. Semuanya Allah, Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung, semuanya butuh Allah. Ya. Selain Allah adalah makhluk. Selain Allah adalah lemah, butuh makan sama dengan kita. Bisa mati sama dengan kita. Sedangkan Allah, Allah hayyun la yamut. Allah itu yang maha hidup. Ya. Allah lah yang yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan, Allah mematikan. Adapun makhluk, mau seperti apapun saktinya, dia akan mati, akan membangkai. Dia juga butuh makan, dia pun akan mengeluarkan kotoran. Apakah pantas untuk kita eluk-elukan ya di luar batas? Ya. Sehingga dituhankan tidak pantas. Semulia apapun dia. Meskipun dia adalah malaikat yang dekat dengan Allah ataupun seorang rasul yang mulia, maka tetap dia adalah manusia. Makanya Nabi SAW pesan, la tutruni, jangan kalian berlebihan dalam menyanjungku, kama atratil Nasara Isa bin Maryam. Sebagaimana orang-orang Nasrani, mereka berlebihan dalam menyanjung Isa bin Maryam. Ya. Katakanlah bahwasanya aku adalah hamba Allah dan utusannya. Ya. Maka di sini ya Allahus Samad, Allah tempat bergantung semua makhluk. Lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak melahirkan, Allah juga tidak dilahirkan. Ya. Allah bukan orang tuanya siapa-siapa, bukan anaknya siapa-siapa. Karena kalau Allah yalid, Allah melahirkan, ya, ditambah anaknya menjadi berapa? Menjadi 2. Ya. Kalau Allah dilahirkan, Allah ditambah ayahnya, ditambah ibunya menjadi 3. Ya. Namun Allahu Ahad, Allah itu Maha Esa, satu. Ya, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sebanding, setanding dengan Allah. Enggak ada yang ya sejajar dengan Allah, enggak ada. Allah tidak butuh sekutu. Ya, maka hendaknya kita berdoa ya minta hanya kepada Allah. Allah enggak butuh kita mencari perantara-perantara yang ya disembah selain Allah. Ya. Dengan alasan kemudian bertawassul agar doa kita sampai kepada Allah, kemudian kita menyembah selain Allah. Ya. Sebagaimana dikatakan orang-orang musyrik dahulu, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah makhluk-makhluk ini, ya manusia-manusia ini atau patung-patung atau arwah-arwah ini, melainkan agar untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi untuk bertawassul, tapi tawassul yang keliru. Karena Allah tidak butuh perantara. Ya. Maka disinilah eh, keutamaan tauhid itu adalah prioritas utama. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengutus Muadz bin Jabal menuju ke Yaman, maka beliau berpesan kepada Muadz bin Jabal, liyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadatu alla ilaha illallah. Ya, hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah agar mereka bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah keutamaan tauhid. Ya, prioritas pertama dan utama. Makanya semua nabi, semua rasul itu dakwah intinya sama, yaitu dakwah kepada la ilaha illallah. Ya. Semua nabi, ya walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula ani ibudullah wajtanibut tagut. Dan kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul, seruannya sama, sembahlah Allah dan jauhilah sesembahan-sesembahan selain Allah. Maka di sini menunjukkan apa? Ya, keutamaan tauhid. Semua nabi bahkan ya kitab-kitab sampai diturunkan adalah untuk tauhid ini. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beliau diperintahkan untuk memerangi manusia karena apa? Karena tauhid ini. Ya.
Dan beliau kenapa dimusuhi? Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa sih kok dimusuhi oleh kaumnya? Begitu pula para nabi dan rasul lainnya. Kenapa kok sampai diejek, ya, difitnah sebagai penyihir, orang gila, dukun dan lain sebagainya? Kenapa kok mereka sampai diusir dari kampung mereka? Bahkan sampai ada nabi yang dibunuh. Apa sebabnya? Karena tauhid. Ya, karena tauhid. Ya. Nah, di sini hendaknya kita benar-benar mengetahui tentang keutamaan tauhid ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, inilah inti dakwah para nabi dan para rasul. Kemudian yang kelima adalah keutamaan jihad, ya, di jalan Allah. Jihad memerangi orang-orang kufar di jalan Allah. Jihad fisabilillah. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini pun beliau diperintahkan oleh Allah, umirtu an uqatilan nas. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Ya. Makin menunjukkan jihad adalah sebuah, ya, kewajiban. Ya. Hukum jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah, para ulama menjelaskan hukumnya adalah fardu. Hukumnya adalah kewajiban. Bisa menjadi fardu ain ataupun fardu ain, artinya wajib atas setiap person, setiap, ya, muslim itu dalam dua keadaan. Yang pertama adalah jihadut talab, yaitu ketika diperintahkan oleh pemimpin kita. Ketika diperintahkan oleh pemimpin kaum muslimin, ya. Kalau Indonesia diperintahkan oleh presiden, ya, untuk berjihad, maka saat itu wajib hukumnya bagi mereka yang terkena perintah tersebut. Ya, wajib ain. Ya. Dan yang kedua juga menjadi wajib ain adalah ketika jihadud difa, yaitu ketika negeri kita diserang oleh orang-orang kufar. Ya, diserang oleh penjajah misalnya, ya, maka saat itu kita wajib untuk, ya, membela negeri kita. Ya, setiap individunya wajib. Ya. Kemudian yang kedua adalah fardu kifayah. Kalau tadi fardu ain, ya. Fardu ain kapan? Kalau diperintahkan oleh pemimpin, ya. Jadi ketika kita diperintahkan, kamu harus berangkat, misalnya warga sini harus berangkat, ya, berangkat, ya. Yang kedua adalah ketika negeri kita diserang oleh musuh, ya. Itu adalah hukumnya fardu ain. Kemudian menjadi fardu kifayah, ya, jika jihadnya di luar hal tersebut. Misalnya ketika dahulu adalah ketika negeri-negeri dibuka, ya, maka khalifah mengirim pasukan ke sana. Yang tidak dikirim, ya sudah, mereka tidak terkena kewajiban. Ya. Hal ini juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surat At-Taubah, surat ke-9 ayat ke-122. Ya. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 122. Yang menunjukkan jihad yang fardu kifayah. Artinya kalau sebagian sudah berangkat, ya, sejumlah yang cukup, maka sebagian yang lainnya gugur kewajibannya. Di dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 122, Allah Jalla fi'ula berfirman, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah." Tidak sepatutnya bagi orang-orang beriman itu pergi semuanya ke medan perang. Ya. Jadi kata Allah apa? Ya, tidak sepatutnya semua berangkat ke medan, enggak, jangan. Ya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum taifah. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang, ya, liyatafaqahu fiddin, untuk memperdalam ilmu agama. Ya. Jadi seharusnya enggak semuanya, tapi ada juga yang diutus dari setiap kaum, ya, dari setiap suku, dari setiap negeri, diutus untuk apa? Untuk tafaqquh fiddin, untuk belajar ilmu agama. Ya. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan agar mereka memberikan peringatan kepada kaumnya ketika mereka kembali. Kata para ulama, ketika orang yang berjihad itu kembali, mereka membawa ghanimah, ya,
atau ada yang meninggal, maka ada yang mengingatkan untuk berzakat, begitu ya. Ada mengingatkan untuk membagi warisnya sesuai dengan syariat dan lain sebagainya, gitu. Ya. La'allahum yahdarun, agar mereka berhati-hati ya menjaga dirinya. Maka ikhwan fillah di sini menunjukkan bahwasanya tidak semuanya berangkat jihad, ya. Tapi hendaknya ada juga yang belajar ilmu ilmu agama. Makanya kata para ulama, menuntut ilmu itu adalah jihad, ya. Makanya kata para salaf dahulu, barang siapa yang mengatakan menuntut ilmu agama itu bukan jihad, maka ya, maka dia telah keliru. Ya. Nah, disinilah ya juga selain ya berjihad juga harus ada yang talabul ilmi, menuntut ilmu agama. Ya. Jadi itu adalah faedah yang kelima, keutamaan jihad, memerangi orang-orang kufur jalan Allah. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri diperintahkan oleh Allah, umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan oleh Allah ya untuk memerangi manusia, berjihad di jalan Allah. Kemudian selanjutnya yang keenam, tiga perkara yang mencegah untuk tidak diperangi yaitu adalah syahadat, salat dan zakat. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, ya, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Ya, bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang kedua apa? Wa yuqimus shalah. Ya, menunaikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan mengeluarkan zakat. Jadi tiga perkara ini. Ya. Ketika seseorang dia sudah bersyahadat, ya, salat, zakat, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asamu minni dimamu amwalahum. Mereka telah menjaga darah-darah mereka dan harta benda mereka dariku. Artinya saya enggak, ya, sudah enggak boleh. Nah, ya, di sini menunjukkan bahwasanya darah seorang muslim, harta seorang muslim itu adalah haram, terjaga, dimuliakan. Ya, enggak boleh membunuh sesama muslim, itu dosa besar. Ya. Makanya Allah memperingatkan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ya, artinya Allah mewanti-wanti ini dosa besar. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mazalal insanu fi sa'atin, ya, malam yusib daman, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seseorang akan berada dalam kelapangan, tenang, ya, selama dia tidak terkena perkara darah, ya, selama dia tidak ada kasus dengan pembunuhan. Ya, makanya hati-hati dengan darah, ya, dengan darah manusia. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hancurnya langit dan bumi ini lebih ringan di sisi Allah daripada tertumpahnya darah seorang muslim. Ya. Artinya semua bumi ini hancur, padahal di bumi ini ada Ka'bah, ada masjid, ya. Hancur itu lebih sepele di sisi Allah daripada tertumpahnya darah seorang muslim. Hanya hati-hati, ya. Semoga Allah menjaga kita semua jangan sampai, ya. Karena persengketaan pertama nanti yang akan dituntut di hari kiamat adalah fiddima, dalam masalah nyawa, darah. Ya. Itu yang pertama kali nanti. Hanya hati-hati ketika kita, ya, kita di jalan, kadang kita kebut-kebutan, akhirnya nabrak dan lain sebagainya, ya, akhirnya nyawa melayang. Hati-hati, ya, berhati-hati. Ya. Nah di sini tiga perkara yang mencegah untuk tidak diperangi: syahadat, salat, dan zakat. Ya. Di beberapa riwayat disebutkan syahadat saja. Ya, para ulama menjelaskan karena ya biasanya orang nggak ada yang mengingkari salat ataupun zakat, itu tidak ada pada umumnya. Ya. Memang pernah terjadi, makanya ketika Rasulullah SAW meninggal, ya, diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, ya, sebagai khalifah peninggal beliau, maka banyak di antara kaum muslimin saat itu mereka tidak mau menunaikan zakat. Ya, mereka menganggap zakat itu kepada Rasul. Karena Rasul meninggal, mereka nggak mau bayar zakat. Maka apa yang
yang dilakukan oleh Abu Bakar, beliau memerangi orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Ya. Ini sempat didebat oleh para sahabat, namun beliau tetap kekeh. Ya. Seandainya mereka mencegah, ya jangankan kambingnya, talinya saja. Ya. Satu tali kambing aja yang dulu untuk mengantarkan itu. Mereka nggak mau memberikannya, saya akan perangi mereka. Ya. Karena ini salah satu hal yang mencegah dari diperangi adalah hal tersebut. Ya. Tidak mau bayar zakat. Dan sekali lagi ini apa namanya menunjukkan memang 3 perkara ini adalah 3 perkara yang besar, syahadat, sholat, dan zakat. Ya. Maka hendaknya kita memperhatikan ketiga hal tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang ketujuh yaitu hukum terhadap seseorang adalah menurut zahir apa yang dia tampakkan. Ya. Hukum terhadap seseorang adalah menurut zahir apa yang dia tampakkan. Ini berdasarkan tadi kalau kita lihat dalam hadis, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'in fa'alu dzalika, kalau mereka sudah melakukannya, artinya mengucapkan syahadat, ya syahadatain, sudah sholat, sudah zakat, ya asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Mereka sudah menjaga darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Berarti mereka sudah muslim, nggak boleh disenggol, ya darahnya, hartanya nggak boleh, terjaga. Mereka sudah muslim. Ya. Namun apa? Wahisabuhum Allah. Adapun masalah batinnya itu nanti Allah yang ngecek, itu Allah yang tahu. Ya. Tapi mereka sudah syahadat, sudah mengucapkan, sudah sholat, ya zahirnya cuman untuk apa, misalnya memata-matai saja misalnya, bisa saja, ya. Maka hukum terhadap seseorang di sini yang dihukumi adalah zahir apa yang dia tampakkan. Makanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, pernah seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid, putranya Zaid bin Harithah. Ya, sahabat yang paling disayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Zaid bin Harithah. Usamahnya, anaknya adalah, ya anak yang paling disayang juga sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Usamah ini. Ya. Maka kata Usamah bin Zaid, dulu pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus kami untuk menyerang. Ya. Maka kami pun menyerang kaum tersebut di pagi hari. Ya. Kami berhasil memporandakan kampung mereka. Maka mereka pun berlarian. Ya. Walahiktu ana wa rajulun minal ansar rajulan minhum. Saya dan seorang sahabat dari kalangan Ansar berhasil mengikuti satu orang di antara musuh itu. Ya. Falamma ghasyinahu, ketika kami berhasil mengepung lelaki ini, musuh ini, ya, dia pun mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Dia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Maka ketika lelaki ini, musuhnya ini mengucapkan la ilaha illallah, si sahabat Ansar dia nggak jadi membunuh. Sudah soalnya mau menyerang nggak jadi. Ya. Adapun saya tetap menusuk, ya lelaki tersebut. Ya, saya tusuk dengan tombak saya hingga saya pun membunuhnya. Ketika atas sahabat Usama, ketika saya sampai di kota Madinah, ternyata kabar, ya saya menusuk orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah itu sampai ke telinga Rasulullah SAW. Ya. Maka saya pun dipanggil. Nabi SAW pun berkata, ya Usama, wahai Usama, aqataltahu ba'da maqala la ilallah. Benar kamu membunuh dia, membunuh orang itu setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Maka saya pun membela diri, maksudnya menyampaikan pendapat saya. Ya. Karena mutawidan. Oh, itu cuma alasan aja Rasulullah. Itu karena dia takut aja, takut dibunuh, maka ya dia terpaksa begitu mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Maka Nabi SAW tetap terus.
Kamu membunuh setelah ucapan la ilaha illallah. Akhirnya Rasulullah SAW itu mengingkari perbuatan saya saat itu. Beliau terus mengulangi, kenapa kamu membunuhnya setelah mengucapkan la ilaha illallah? Kenapa kamu terus diulang-ulang? Ya, sampai-sampai Usamah ini menyesal sekali. Ya, hatta tamanaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum. Sampai-sampai aku berharap, ya Allah, ya, seandainya saja saya ini belum masuk Islam, baru masuk Islam hari ini, ya Allah. Kenapa? Karena dia tahu berarti dia melakukan suatu dosa yang besar, ya, suatu kesalahan, ya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu saja ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya ketika seseorang dia secara zahirnya mengucapkan la ilaha illallah ya kita terima, ya. Makanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak orang-orang munafikin. Mereka ucapkan syahadat, mereka ikut sholat, ya bahkan ada yang ikut jihad juga bersama Rasul, ya. Tapi apa? Dalam hatinya benci kepada Islam, nggak suka dengan Islam, ya. Segala sesuatu yang kaitan dengan Islam malah diejek, ya. Ya. Kalau sekarang mungkin dibilang, ya, segala sesuatu yang kaitan dengan Islam adalah, ya, diberikan julukan-julukan, ya, dibuat agar orang-orang lari darinya, ya. Maka maka kita di sini tetap menghukumi terhadap seorang adalah menurut zahir apa yang dia tampakkan, sampai dia menampakkan hal-hal yang secara zahir pula adalah bentuk-bentuk kekufuran atau penyimpangan dalam Islam, ya. Tapi selama dia secara zahir syahadat, salat, zakat dan lain sebagainya, maka dia tetap dihukumi seorang muslim, ya. Ketika meninggal tetap disolatkan dan sebagainya, ya. Kemudian yang ke-8, hak Islam yang dapat menyebabkan seseorang dibunuh adalah diantara seperti pembunuhan, zina, kemudian murtad, ya. Karena disebutkan dalam hadis tadi, illa bihaqqil Islam, ya. Barang siapa yang sudah syahadat, salat, zakat, ya, fa idza fa'alu dzalika, kalau mereka sudah melakukannya, sudah terjaga darah-darah mereka, harta mereka. Ya sudah menjadi haram, ya. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh didolimi, tidak boleh diganggu gugat hartanya. Illa bihaqil Islam, kata Nabi. Kecuali dengan hak Islam. Ya. Apa yang dimaksud dengan hak Islam ini? Ya, artinya seorang dia sudah Muslim, nggak boleh dibunuh. Kecuali dengan hak Islam. Kecuali ada syariat yang Islam yang dia langgar. Misalnya pembunuhan. Ya. Seorang yang dia membunuh, maka ada kisos. Ya. Apabila misalnya dia sudah masuk Islam, dia membunuh muslim lainnya dengan sengaja, maka di sini walinya, ya, wali orang yang terbunuh boleh meminta kisos agar, ya, orang ini dibalas untuk dibunuh juga, ya. Nah, ini ada berarti meskipun dia sudah muslim, ya, tapi karena dia melanggar syariat Islam maka boleh dibunuh bihakil Islam, gitu, ya. Begitu pula zina bagi mereka yang sudah menikah, ya, maka dirajam sampai meninggal dunia, ya. Begitu pula mereka sudah Islam kemudian murtad, ya. Maka ini adalah hal-hal yang bisa, ya, meskipun dia seorang muslim, ya, bisa menyebabkan dia dibunuh, ya, bihaqil Islam, gitu. Ini maksudnya sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam tersebut. Kemudian selanjutnya dalam harta juga demikian, ya, harta seseorang terjaga ketika dia sudah syahadat, salat, zakat terjaga, ya. Tapi ketika misalnya dia berhutang kepada orang, ya, maka kemudian orang tersebut nggak dibayar hutangnya, ya, dia mengajukan dirinya kepada sang hakim dalam mahkamah, maka boleh hartanya orang tersebut diambil, ya, diambil secara paksa diserahkan kepada orang yang dia berhutang kepadanya tadi, ya, dengan hak Islam, ya. Maka seperti ini adalah eh, hak Islam. Ya. Jadi hukum asalnya memang nggak boleh disentuh, baik itu nyawanya ataupun jiwanya ataupun harta bendanya. Tapi apabila ada hak dalam secara Islam yang diperbolehkan maka bisa eh, menjadi dibolehkan. Kemudian yang ke-9 adalah keutamaan sholat. Ya. Tadi kata Nabi SAW, wa yuqimus sholah, menunaikan sholat. Maka benar-benar hendaknya kita menjaga sholat,
Yang dimaksud sini adalah sholat fardu, sholat yang 5 waktu. Benar-benar kita jaga. Ya, meskipun sekarang misalnya sedang eh, wabah misalnya, kita sholat di rumah tetap sholat. Ya, meskipun misalnya masjidnya ditutup nggak sholat Jumat, ganti dengan sholat duhur di rumah. Ya, tetap sholat itu adalah kewajiban, harus dikerjakan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman taraka faqad kafar. Yang menjadi perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kufur. Ya. Benar-benar kita jaga salat. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia tertinggal salat asar, terlewat salat asar, faka'annama wutira ahluhu wa maluh. Seakan-akan hartanya, keluarganya binasa, hancur semuanya. Ya, itu satu sholat asar aja demikian. Maka hendaknya kita benar-benar menjaga sholat. Kemudian yang ke-10 adalah keutamaan zakat. Wa yu'tuz zakah. Ya. Bagi mereka yang sudah masuk nisab dan haulnya, punya harta-harta yang wajib dizakati. Ya, emas, perak, ya termasuk perhiasan-perhiasan emas. Kemudian juga uang, ya baik itu simpanan di tabungan, ya dalam bentuk uang ataupun ya piutang yang bisa dia ambil dan lain sebagainya, maka apabila sudah mencapai nisabnya ya dan juga sudah mengendap selama setahun, maka saat itu harus dikeluarkan 1/40 atau 2,5%-nya. Ya. Apabila tidak, ya, maka banyak ancamannya, baik dia ya adab kubur ataupun di padang mahsyar nanti. Ya, barang siapa yang mengumpulkan emas perak nggak dikeluarkan zakatnya, nanti emas-emas perak itu akan dijadikan seperti safaih, lembaran-lembaran. Kemudian lembaran itu dipanaskan di neraka, kemudian nanti di padang mahsyar orang itu akan dinyos, ya, punggungnya, ya, perutnya, seluruh tubuhnya dinyos. Begitu dingin sedikit dipanaskan lagi, dinyos lagi begitu terus. Sampai ya nanti dihisap, nanti dia akan masuk surga atau neraka. Artinya itu di padang mahsyar nanti akan ada adab juga, belum ya adab yang lainnya, waliyadzubillah. Ya. Maka zakat hati-hati dihitung benar-benar bagi mereka yang memiliki kelebihan harta. Kemudian faedah yang ke-11 adanya perhitungan hisab nanti di akhirat. Ya. Maka ini kita harus imani, ya innallaha sari'ul hisab. Allah itu cepat hisabnya, perhitungannya. Maka nanti kita akan ada perhitungan. Ya dihitung amal-amal kita, dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Ada hisabnya itu hisab yang hisaban syadida, ya, hisab yang keras, ya suul hisab, hisab yang buruk. Waliyadzubillah, ini yang parah. Ya. Ada yang hisaban asir dan hisaban yasir. Ada juga hisab yang mudah, ada hisab yang sulit. Ya. Hisab yang mudah, ya, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Insyiqaq, surat ke-84, ayat ke-7, ayat ke-8, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang-orang yang diberi kitab catatan amalannya dari sebelah kanan, fasaufa yuhasabu hisaba yasira, akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ya. Jadi hisab ini adalah setelah diberikan apa? Kitab, diberikan catatan amal, nanti ada hisab, ya, perhitungan. Ya. Diaudit begitu ya. Akan ada audit nanti di akhirat. Ya. Nah, orang yang diberikan kitabnya dari kanan maka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ya. Maka di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau adalah seorang wanita yang cerdas. Kalau beliau ada sesuatu yang kontradiktif menurut beliau, maka beliau pasti akan bertanya. Ya, karena beliau wanita yang kritis, yang cerdas. Ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bicara di hadapan Aisyah, man husiba udzib, barang siapa yang dihisab maka dia diazab. Ya, barang siapa yang dihisab pasti dia akan diazab. Ya. Maka Aisyah pun bingung, loh.
yang dihisab pasti diadab. Bukankah ya nanti akan ada hisab yang mudah begitu? Ya. Maka Aisyah pun bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Insyiqaq tadi ayat ke-8, fasaufa yuhasabu hisaba yasira, dia akan diberikan hisab yang mudah." Ya berarti kan nggak diadab kalau gitu. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan, innama dzalikal ardu. Oh, maksudnya hisab yang mudah itu adalah al-ardu, hanya ditampakkan saja. Ya, hisab yang mudah adalah jadi semua amalan-amalan kita ditampakkan, tek 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 terus, ya, selama hidup kita nanti. Jadi nggak usah ada video, nggak usah ya kita rekam-rekam foto apa semua, semua nanti akan ditampakkan di hadapan kita. Malu sendiri kita nanti, ya. Semua ditampakkan di hadapan Allah. Ya, semoga Allah menutup aib-aib kita, ya. Maka ya innama dzalikal hisab yang mudah itu adalah ditampakkan saja wahai Aisyah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakin man nuqishal hisaba yahlik." Akan tetapi barang siapa yang ditanya ketika ditampakkan itu, ketika dihisab itu, itulah orang yang binasa. Ya. Di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, "Allahumma hasibni hisaban yasira." Ini di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, khususnya dibaca ketika sholat sebelum salam. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya, dan setiap saat juga boleh. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ya. Selevel Rasul sallallahu alaihi wasallam, selevel Rasul saja beliau minta hisab yang mudah, apalagi kita. Ya. Maka Aisyah ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa itu langsung tanya, ya, "Wahai Rasulullah, mal hisabul yasir?" Apa sih yang dimaksud hisab yang mudah itu? Ya, yang jenengan minta itu tadi, hisab yang mudah itu apa sih artinya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An yanzura fi sayyi'atihi wa yatajawazu lahu anha." Ya. Yang dimaksud hisab yang mudah itu, ya, Allah tampakkan keburukan-keburukan kita. Ya, Allah melihat ya kesalahan maksiat-maksiat kita tek 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 tek. Tapi ya cuman mau dilihat tok gitu, ya. Nih, ya. Nih kamu nih berbuat ini. Nih tanggal sekian, jam sekian berbuat ini, buat ini nih, ya. Tapi wa yatajawaz anha. Tapi Allah lewati begitu saja, ya. Dilewati saja begitu, ya. Kemudian innahu man nuqishal hisab yauma idzin halak. Ya. Akan tetapi barang siapa yang ditanya di debat, ya, pada hari itu celaka dia. Ya. Jadi ini yang berat. Coba ya kita ditanya. Ya. Kalau cuma ditampakkan saja kamu ini benar-benar benar, ya benar-benar aja kan gampang. Tapi kok kamu kenapa berbuat ini Pak? Ya. Bukannya kamu sudah tahu. Bukannya kamu tahu ini dalilnya. Bukannya itu berat. Kita mau jawab apa? Ya. Dan yang dibegitukan itu dia halak, dia akan binasa. Ya. Makanya ketika kita bermaksiat selalu ingat nanti kita akan ditanya sama Allah, akan dihisab. Ya. Maka ini menjadi peringatan bagi kita sekalian, ya, akan adanya perhitungan nanti dihisab kita nanti akhirat. Ya. Maka persiapkan dari sekarang, ya, dengan kita berdoa, ya, dan hentikan dan berusaha menjauhi segala maksiat. Ya. Kemudian yang terakhir di sini pentingnya niat dan amalan hati. Pentingnya niat dan amalan hati. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ya. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Ya, dan hisab mereka, perhitungan mereka adalah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena mereka sudah melakukan amalan-amalan yang zahir, mereka sudah syahadat, ya. Mereka sudah sholat, zakat dan melakukan amal-amalan lainnya yang secara tampak kasat mata ya sudah Islam, ya. Tapi hisabnya nanti kepada Allah. Adapun yang nggak kelihatan, ya, maka itu nanti dikembalikan sama Allah. Benar nggak syahadatnya itu? Ya, dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, tapi ternyata dia ya pergi ke dukun, ya, ternyata dia percaya ramalan-ramalan bintang, ya.
percaya amalannya apa, ramalan-ramalan siapa, ya, paranormal dan lain sebagainya, ya. Dia percaya dengan, ya, dukun-dukun, dia pergi ke dukun santet, ya, dia meminta bantuan jin, dia pergi ke pohon keramat, ya, dan lain sebagainya. Maka, ya, hisabnya dikembalikan kepada Allah. Ya, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengucapkan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Tapi apakah dia mencintai Rasulnya, mengikutinya benar-benar, mengikuti sunnahnya, atau justru malah membenci sunnah-sunnah Rasul, bahkan menghidupkan bid'ah-bid'ah yang mematikan sunnah-sunnah Rasulnya. Ya. Maka ini dikembalikan kepada Allah. Maka di sini pentingnya amalan hati. Iya kita sudah sholat, iya kita sudah zakat. Tapi apakah kita ikhlas? Ya. Apakah kita benar-benar tulus untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Disinilah pentingnya amalan hati. Karena dengan amalan hati ini bisa menyebabkan amalan itu diterima atau ditolak. Ya. Seseorang yang dia berhijrah, tapi ternyata hijrahnya untuk dunia, untuk wanita, maka hijrahnya itu akan ditolak. Ya. Namun sebaliknya ketika dia tulus karena Allah Subhanahu Wa Taala, dia syahadat, sholat, zakat, dia hijrah, ya, karena Allah, maka diterima. Maka jangan kita remehkan amalan hati ini. Ya. Keikhlasan, keimanan, ya, seorang dengan sabarnya, seorang dia tawakalnya kepada Allah, itu bisa mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah. Ya. Bisa melipat gandakan pahala-pahala amalannya, ya, dan bisa menyebabkan bahkan lebih dari itu. Bahkan terkadang seseorang dia tidak sholatnya biasa, sedekahnya juga biasa, puasanya biasa, tapi dia mencapai derajat orang yang tinggi. Dengan apa? Dengan karena dia bersih hatinya dari hasad, ya, bersih hatinya dari kesombongan, ya, bersih dari kemunafikan. Ya. Maka di sini eh, beberapa faedah yang bisa kita ambil pada malam hari ini, dan selanjutnya mungkin kita akan kembalikan kepada MC Mas Ruli, ya. Ya, ya, jazakallah Ustaz Ya, penjelasannya. Alhamdulillah. Ini sudah masuk, ada beberapa pertanyaan Ustaz. monggo silakan Jadi Mas. ya, saya sampaikan yang pertama ini terkait seorang Muslim ya yang sedang berperang melawan penyakit COVID ini Ustaz. Oh, nggih. Nah, jadi pertanyaan begini, Subhanallah. Pak Ustadz mau bertanya, kan saudara saya ini wafat karena COVID dan jenazahnya tidak dibawa ke rumah, langsung ke pemakaman diproses dengan protokol kesehatan. Nah, bagaimana mensolatkannya Pak Ustadz? Apakah dengan sholat goib? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana dengan jenazah yang meninggal, ya, karena COVID, maka dikuburkan sesuai dengan protokol kesehatan. Maka beberapa hal yang bisa dilakukan dalam rangka untuk menyolatkannya adalah yang pertama, jika memungkinkan, ya, maka kita tetap menyolatkannya, yaitu dengan, ya, petinya tetap di ambulan, kemudian kita menyolatkan seperti biasa. Gitu. Ini kalau memungkinkan, ya. Kalau kita sehat, ya, kita bisa datang, ya, bisa menyolatkan secara langsung, maka kita sholatkan secara langsung. Kemudian bagaimana apabila tidak memungkinkan? Ya, apabila kita tidak memungkinkan karena kita juga misalnya kita juga terkena COVID, ya, kita masih positif, masih isoman, kan nggak mungkin kita ke sana yang kemudian nanti menyebarkan virus ini kepada orang lain misalnya, ya, nggak boleh, ya. Maka, ya, kita tetap isoman. Maka di sini ada dua hal yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah kita bisa menyolatkannya secara langsung nanti setelah kita mampu, mungkin, ya, sholat di kuburannya, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW pun pernah menyolatkan, ya, sahabat yang sudah dikuburkan, maka beliau pun menyolatkannya di kuburannya, ya. Jadi ini
pilihan. Bagaimana kalau waktunya jauh Ustaz? Ya mungkin sebulan setelahnya atau 2 bulan atau 3 bulan nggak apa-apa. Ya, yang rajih bahwasanya tidak mengapa, ya kapan kita bisa mampunya maka kita datang ke kuburnya kita sholatkan. Ya. Kemudian pilihan lainnya memang kalau benar-benar tidak memungkinkan, ya di antara para ulama ada yang memperbolehkan untuk melaksanakan sholat gaib. Ya, sholat gaib adalah sholat jenazah tanpa jenazah tersebut di hadapan kita. Ya. Memang di antara para ulama berpendapat bahwasanya sholat jenazah ini apabila tidak ada yang menyolatkannya, ya sebagaimana dahulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada juga di antara para ulama yang berpendapat bahwa ini adalah kalau memang orang tersebut adalah tokoh, ya. Namun walau calam dalam keadaan seperti ini, ya ada di antara para ulama yang memperbolehkan hal tersebut. Namun walau calam, saya lebih cenderung pada pilihan pertama dan kedua tadi kalau memang memungkinkan, ya yaitu adalah sholat langsung, ya kalaupun tidak, ya sholat nanti, ya setelah kita memungkinkan kita ke kuburannya jika memungkinkan. Dan pilihan ketiga kalau memang kedua hal tersebut tidak memungkinkan maka melaksanakan sholat gaib. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan berikutnya, Ustadz izin bertanya, apakah niat zakat fitrah ini terkait zakat dan Iya. niat ya dengan cara berniat nawaitu an ukhrija zakat al fitri dan seterusnya, apakah itu sahih? Kemudian jika tidak, bagaimana yang benar Ustadz? Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama kita perlu tahu bahwasanya niat itu adalah amalan hati, ya, termasuk amalan hati. Dan ini disepakati oleh seluruh para ulama. Jadi niat itu bukan amalan lisan. Ya, kalau amalan lisan adalah doa, zikir, baca Quran. Ya, adapun niat itu adalah amalan hati. Dan memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan lafat-lafat niat. Ya, coba silakan kita baca di dalam hadis-hadis. Ya, tadi nawaitu an ukhrij zakat al-fitri misalnya, ini tidak kita dapati di dalam hadis-hadis ataupun hadis tidak ada. Ya. Dan juga akan sulit. Ya, bayangkan kalau setiap amalan itu nanti harus ada niatnya. Betapa repotnya orang-orang apalagi yang nggak bisa bahasa Arab itu ya, ngapalin satu-satu nawaitu ini nawaitu. Waduh, ya. Sholat satu dengan sholat lain aja kadang berbeda, sulit, ya. Maka sebenarnya niat itu adalah amalan hati. Ketika kita sudah tahu kita mau apa yang kita lakukan, maka itu sebenarnya adalah sudah niat. Ya, maka kita dalam hati, ya Allah saya mau mengeluarkan zakat fitri ini untukmu karenamu ya Allah. Ya, itu maka itu adalah sudah sebuah niat. Begitu. Ya, Allahu ta'ala alam. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Di masa PPKM darurat ini, apakah boleh kita mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur? Karena di lapangan semakin banyak yang terpapar COVID, bahkan banyak juga yang meninggal dunia. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Dalam masa PPKM ini memang ya masjid ditutup diperintahkan oleh pemerintah. Ya. Dan juga resikonya besar karena memang sedang tinggi-tingginya kurvanya naik terus. Ya, maka dalam masalah seperti ini ya hendaknya kita mencegah, ya. Mencegah lebih baik daripada mengatur, ini sebuah kaidah umum. Ya. Begitu pula ada udzur-udzur dalam Islam ya yang memperbolehkan hal tersebut. Misalnya ketika hujan, ya, ketika terjadi rasa takut ya karena peperangan dan sebagainya, ya. Maka dalam hal ini memang dalam Islam ada hal-hal yang memperbolehkan kita tidak meninggalkan sholat Jumat maupun jamaah. Maka tidak mengapa kita meninggalkan sholat Jumat, kemudian kita menggantinya dengan sholat duhur di rumah. Ya. Khususnya dalam masa PPKM ini, ya jangan sampai justru kita akhirnya terus membuat virus ini semakin menyebar, ya. Hendaknya kita mematuhi ulil amri kita mentaati, ya, dan kita perbanyak berdoa, ya, perbanyak beristighfar, berzikir, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar
penyakit ini segera ya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak usah salat Jumat, ya, salat di rumah saja mengganti dengan salat duhur, wallahu taala alam. Pertanyaan berikutnya kembali ke hadis yang tadi, Ustadz. Ya. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Hadis di atas tadi tersebut turun ketika fase seperti apa? Karena Nabi Muhammad SAW juga hidup berdampingan dengan kaum Yahudi di Madinah. Mohon doa juga untuk kesembuhan kami beserta istri karena sedang isolasi mandiri. Oh, ini ada sedang isolasi nih saudara kita, Ustaz. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama kita doakan dahulu ya kepada penanya dan juga kepada keluarganya dan juga para jamaah sekalian ya yang dalam keadaan juga demikian. Mudah-mudahan Allah segera memberikan kesehatan ya, pulih ya, menjadi dagingnya menjadi daging yang lebih baik, darahnya menjadi darah lebih baik, tubuhnya menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih sehat biidznillah taala. Bagaimana keadaan ketika diturunkannya ayat ini atau hadis ini ya? Tentu saja hadis ini adalah di antara hadis-hadis yang muncul setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Ya, karena di kota Mekah itu tidak ada perintah jihad. Ya, tidak ada perintah bagi Rasulullah SAW dan orang-orang beriman saat itu untuk berjihad. Maka hadis ini adalah terjadi ketika Rasulullah SAW beliau telah berhijrah menuju kota Madinah. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau asalnya memang berdampingan dengan orang-orang Yahudi, ya, berdampingan dengan orang-orang Yahudi. Namun setelah itu apa yang terjadi? Ketika terjadi penyerangan, ketika terjadi pengkhianatan, maka akhirnya turunlah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi orang-orang kufar yang ada di sekitar beliau. Ya, maka saat itu diseranglah, ya. Orang-orang Yahudi yang ada di sekitar beliau pun akhirnya satu persatu diusir, ya. Akhirnya mereka pindah ke Khaybar, ya. Kemudian akhirnya Khaybar pun diserang dan terus demikian. Sampai akhirnya Jazirah Arab pun menjadi bersih, begitu. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa saya memang perintah untuk berperang itu memang bertahap pula, ya, bertahap dan juga menimbang masalah dan mafsadat. Ya, menimbang masalah dan mafsadat keadaan kaum muslimin, ya. Dan juga apabila ada perjanjian, maka tidak boleh kita menyerang mereka. Ya, sebagaimana ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kan pertanyaan yang masuk, Ustaz. yeah. Jadi kita sudah sampai di penghujung kajian malam ini. Alhamdulillah pembahasan tentang hadis ke-8 tentang kehormatan darah dan harta seorang muslim, faedah-faedahnya sudah selesai dibahas. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi bermanfaat untuk kita semua dan menjadi catatan amal kebaikan untuk bekal di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum penutupan dengan doa, kami akan menyampaikan link bahwa kajian ini juga tersedia di fanpage Facebook yaitu MT Ashabul Hijrah, kemudian di YouTube juga ada Ashabul Hijrah, dan link untuk bergabung itu ada di caption di masing-masing perekaman tersebut, di YouTube, link untuk YouTube, WA Group, dan juga Instagram ada di caption rekaman kajian kita. Seperti itu. Jadi untuk sahabat-sahabat yang baru bergabung di kajian malam ini bisa juga menyimak di fanpage tersebut. Seperti itu. Baik, untuk penutup, alhamdulillah setelah selesai kajian malam ini kami mohon doa dari Ustadz Askar untuk teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin masih dalam keadaan
isolasi mandiri dalam keadaan sakit juga. Untuk teman-teman yang sehat, mudah-mudahan disehatkan selalu seperti itu. Tafadhol untuk doanya Ustaz, untuk sebagai penutupnya. Nggih, Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamul atsamanil akmalani alal mabuthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu alaina min masa'ibi dunya. Allahumma atina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Allahumma ansurna ala man zalamana waj'al tharana ala man adana. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma la tusallit alaina man la yarhamuna wa la yakhafuka fina. Allahumma ishfi mardana warham mautana wahfadna min kulli syarrin wa su'in fid dunya wal akhirah. Allahumma rfa'anna hadzal bala warfa'anna hadzal bala ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wastur uyubana fid dunya wal akhirah. Allahumma hasibna hisaban yasira. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk yang terakhir, ini ada informasi, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, juga diberi kesempatan untuk bulan depan di Jumat minggu kedua kita masuk ke hadis ke-9 tentang laksanakan perintah, jauhkan larangan, dan jangan banyak bertanya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di kesempatan di bulan depan. Demikian penutupan kajian kita malam ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami sebagai moderator. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan bisa berjumpa kembali di kesempatan bulan depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.